Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul, saya dengan NPM 22050022. Baiklah, di sini saya akan membahas mata kuliah kebijakan publik di bab 3 siklus kebijakan publik. Yang pertama itu ada pendahuluan. Siklus kebijakan publik dapat dianalogikan dengan proses pengembangan perangkat lunak. Yang perangkat lunak ini terdiri dari berbagai tahapan yang saling mempengaruhi dan berulang untuk mencapai hasil optimal. Tahap pertama, identifikasi masalah publik, menyupai pengumpulan kebutuhan penggunaan dalam pengembangan perangkat lunak di masalah, dan identifikasi dipahami dan jelas menjawab kebutuhan tersebut. Kemudian ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan B, tahapan kebijakan siklus kebijakan publik. Yang pertama versi D tahun 2013. Menurut Thomas RDY, siklus kebijakan publik terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi masalah, agenda setting, formalisasi kebijakan, adopsi kebijakan, kemudian yang terakhir itu kebijakan implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kemudian ada versi kedua Ederson 2014. James Ederson mengembangkan siklus kebijakan publik sebagai berikut: perumusan agenda masalah, perumus agenda, kemudian perumus kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Kemudian yang ketiga itu ada versi Howlett and Rames 2003. Michael Howlett dan Mr. Rames menjelaskan siklus kebijakan publik dalam 5 tahap: identifikasi masalah, formalisasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Kemudian yang keempat itu ada versi Don dan menjelaskan siklus kebijakan publik dalam 6 tahap. Yang pertama, penyusunan agenda, kemudian formalisasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi. Yang terakhir ada pembaikan kebijakan. Yang kelima ada versi dari Jack Smith tahun 93. Itu Paul H. Smith memperkenalkan model siklus kebijakan mencakup 6 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah, perumusan masalah kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, penyesuaian kebijakan. Kemudian ada yang ke-C itu ada peran aktor dalam siklus kebijakan publik. Perlu kita ketahui, peran aktor dalam siklus kebijakan publik sangat penting karena mereka berkontribusi, dan setiap tahap siklus kebijakan aktor-aktor ini tidak berasal dari pemerintahan, tetapi juga mencakup sebagai elemen masyarakat seperti organisasi non-pemerintahan, ada LSM, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Interaksi antar aktor ini mencakup dinamika yang mempengaruhi aktivitas dan hasil kebijakan publik. Setiap aktor membawa perspektif, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda. Semuanya mempengaruhi proses kebijakan dan hasil akhirnya. Yang pertama ada pemerintahan legislatif, kemudian eksekutif, yudikatif. Kemudian yang kedua ada aktor non pemerintah, organisasi seperti LSM, sektor swasta, akademisi, peneliti, media, masyarakat sipil. Yang kedua itu adalah sirkulasi kebijakan publik di negara-negara berbagai negara. Yang pertama ada Amerika Serikat, ada Inggris, 4 Australia, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan masih banyak negara-negara lain. Kemudian di sini kita akan membaca penutup atau kesimpulan dari bab ini. Itu memberikan tujuan mendalam mengenai sirkulasi kebijakan publik untuk mengidentifikasi masalah hingga evaluasi dan penyelesaian kebijakan. Dengan menggunakan analogi pengembangan perangkat lunak, kita dapat memahami bahwa siklus kebijakan publik adalah proses berkelanjutan berusaha mencapai solusi optimal untuk masalah publik. Berbagai versi tahap siklus kebijakan dan pakar seperti Anderson dan Rames dan sebagian dari James menyoroti pentingnya setiap tahapan dan memastikan kebijakan efektif dan efisien. Peran aktor dalam siklus kebijakan publik sangat krusial, termasuk pemerintahan, LSM, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi dan interaksi aktor ini mencakup dinamika yang mempengaruhi hasil akhir kebijakan publik dan menjadikan lebih eksklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh dari berbagai negara menuju ke bagaimana konteks politik, sosial, dan budaya mempengaruhi proses kebijakan setiap negara. Setiap negara memiliki pendekatan unik dalam merumuskan
dan mengimplementasikan kebijakan. Namun prinsip dan siklus tahapan dan peran aktor dalam siklus kebijakan publik memungkinkan pembuatan kebijakan akademisi dan masyarakat umum berpartisipasi memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Siklus kebijakan publik yang dijalankan dengan baik membantu pemerintah menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik, mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, siklus kebijakan publik bukan hanya sebuah proses tapi juga instrumen vital dan mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan dari mata kuliah kebijakan publik yang ke bab 3 siklus kebijakan publik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.